Tapi di Makau, judi adalah bisnis yang banyak memutarkan uang. Setelah itu menjamurlah kasino-kasino baru yang berdiri di Makau. Jumlah perputaran uang di judi Makau pun tidak main-main. Jumlahnya sekitar puluhan miliar dolar atau ratusan triliun rupiah. Cina atau yang sekarang disebut dengan Tiongkok memiliki sebuah daerah administrasi khusus yang terletak di tepi barat Sungai Pearl Delta dan di sebelah selatan Provinsi Guangdong. Daerah itu bernama Makau. Makau adalah sebuah kota kecil yang memiliki luas sebesar 29,5 km persegi. Namun ada beberapa orang yang mengira Makau ini adalah sebuah negara. Padahal tidak, melainkan Makau adalah bagian dari negara Cina atau Tiongkok. Jadi secara sejarahnya Makau memang berbeda dengan daerah di Cina yang lain, di mana sejak awal abad 16 Makau diduduki oleh Portugis. Dulunya kota ini bernama Amagau, tapi karena penyebutan bagi orang Portugis itu sulit, yang kemudian diubah dengan Makau agar orang-orang Portugis lebih mudah menyebutkan nama kota ini. Portugis awalnya membuka wilayah ini sebagai wilayah dagang dengan membayar sewa kepada para penguasa di Cina. Namun setelah beberapa tahun berjalan, Makau ini seperti dianggap sudah dimiliki oleh Portugis. Hingga pecahlah konflik antara elit Cina dengan Portugis pada awal tahun 1950-an. Konflik ini semacam ketidakpuasan masyarakat Tionghoa yang merasa kurang diwakili di Dewan Kota Makau. Atas konflik itu, Portugis meminta maaf ke Cina dan setelah beberapa tahun berkomunikasi, tahun 1987 dicapailah sebuah kesepakatan bahwa Makau kembali ke Cina pada tahun 1999. Penyerahan resmi dari Portugis ke Cina ini terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 1999. Itulah sedikit sejarah singkat tentang Makau yang berbeda dengan daerah di Cina lainnya. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Makau dari sisi yang sudah kita kenal lama, yaitu judi, perusahaan judi, atau kasino-kasino yang ada di sana. Secara hukum, judi di Cina itu adalah ilegal. Tapi di Makau, judi adalah bisnis yang banyak memutarkan uang. Orang-orang kaya di Cina, baik itu politisi atau para pengusaha besar, banyak menghabiskan uang mereka di Makau ini. Karena di daerah lain di Cina, judi itu ilegal, maka mereka akan datang ke Makau. Tak hanya di Cina, banyak konglo-konglo besar yang memiliki modal besar datang dari berbagai belahan dunia. Karena bisnis judinya ini, Makau dianggap menjadi pusat judi di Asia. Bahkan Makau dijuluki sebagai Monte Carlo of the East dan Las Vegasnya Asia. Sama-sama kita tahu Monte Carlo di Monaco dan Las Vegas di Amerika adalah kota judi yang cukup dikenal di dunia. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas judi di Makau ini. Perjalanan Makau dikenal sebagai kota judi tentunya tidak datang begitu saja. Ada sejarah yang melatar belakanginya, termasuk sejarah panjang Makau selama di bawah pengaruh dari Portugis. Judi di Cina sudah mengakar sejak lama, bahkan sejak Cina kuno. Di Cina ada sebuah permainan kuno yang dimainkan dengan kartu berangka 1-80 dalam kotak. Peserta biasanya melingkari satu set angka dan kemudian lotre akan berlangsung untuk mengidentifikasi angka keberuntungan. Permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu yang dikenal dengan nama tiket merpati putih. Kemudian pada masa yang lebih baru, orang-orang Cina mulai memainkan kartu yang dihias manusia. Selain itu juga ada permainan judi dengan dadu hingga taruhan pada pertandingan hewan. Namun perjudian di Cina kuno tidak hanya sekedar hiburan, namun juga memiliki aspek spiritual dan keberuntungan. Terdapat keyakinan kuat bahwa hasil perjudian dapat mempengaruhi takdir dan nasib seseorang. Selain itu, permainan seperti mahjong, xianqi, dan weiqi juga dianggap sebagai bentuk perjudian karena melibatkan strategi dan taruhan. Budaya-budaya ini tentu juga ada di Makau, tidak hanya ada di daratan Cina. Pada awalnya, judi di Makau tidak diatur secara formal, tetapi lebih kepada praktik informal yang dilakukan di rumah-rumah perjudian. Para pedagang Portugis dan pelaut yang singgah di pelabuhan Makau seringkali terlibat di dalam perjudian. Setelah Portugis membangun kantor dagang mereka di Makau dan mulai menguasai daerah tersebut, pemerintah Portugis melihat ada peluang bisnis dari budaya judi di Makau ini. Pada tahun 1847, pemerintah Portugis mengesahkan undang-undang yang mengatur melegalkan perjudian di Makau. Lembaga resmi yang dikenal sebagai Casa de Jogo atau yang memiliki arti rumah judi didirikan untuk mengatur aktivitas perjudian di kota itu.
Pada masa itu sudah ada sekitar 200 rumah judi yang membayar sewa perjudian ke pemerintah Portugis melalui jasa de jogo. Portugis pun juga membawa budaya judi baru seperti baccarat, stickboat, dan fantan. Permainan baru ini menjadi populer di kalangan penduduk setempat dan para pengunjung, terutama permainan mahjong dan fantan. Di tahun 1937, pemerintah Portugis memberikan monopoli perjudian kepada sebuah perusahaan bernama Tai Hang Company. Company ini mengelola berbagai fasilitas untuk menunjang perjudian di Makau. Di tahun 1962, pemerintah Portugis memberikan izin kasino eksklusif kepada Stanlio di bawah perusahaan bernama Sociedad de Turismo e Diversão de Macau. Stanlio memonopoli semua bisnis perjudian di Makau. Pada tahun 1970-an, secara resmi berdiri Kasino Lisboa. Kasino ini merupakan kasino pertama yang didirikan oleh Portugal melalui Stanlio ini. Kasino ini menjadi landmark yang ikonik dan menandai awal perkembangan kasino di Makau. Sementara STDM sendiri merupakan sebuah sindikat yang dibentuk oleh pengusaha Makau dan Hong Kong. STDM memperkenalkan permainan gaya barat, memodernisasi transportasi mereka dari Makau dan Hong Kong, serta membawa jutaan pejudi dari Hong Kong setiap tahunnya. Di tahun 1986, pemerintah Portugis memperkenalkan undang-undang baru yang memperluas jumlah kasino yang diizinkan di Makau. Ini membuka jalan bagi lebih banyak kasino dan operator perjudian yang masuk ke pasar Makau. Pada 20 Desember 1999, Makau secara resmi menjadi bagian dari Cina setelah Portugal menyerahkannya sesuai kesepakatan pada tahun 1987. Seperti yang kita ceritakan sebelumnya, setelah terjadi perselisihan antara elit Cina dan Portugal di Makau, kedua belah pihak berusaha mencari jalan damai. Hingga akhirnya Inggris dan Cina membuat kesepakatan One Country System untuk wilayah Hong Kong yang akan dikembalikan oleh Inggris ke Cina. Kesepakatan inilah yang ditiru oleh Portugal, di mana Makau akan dikembalikan ke Cina dengan sistem One Country Two System. Makau menjadi milik Cina, tetapi menggunakan sistem yang berbeda. Berdasarkan kesepakatan itu, pemerintah kota Makau mendapatkan otonomi yang sangat besar untuk mengurus kota mereka sendiri. Setidaknya kesepakatan One Country Two System ini akan berlaku selama 50 tahun, yaitu sampai 2049. Kesepakatan inilah yang membuat judi di Makau menjadi legal, berbeda dengan wilayah Cina lainnya yang mengilegalkan kegiatan perjudian ini. Melalui jaminan undang-undang yang mereka buat secara otonomi, Makau melanjutkan bisnis judi ini yang sudah ada sejak zaman Portugis. Stanlio bersama STDM-nya tetap menjadi pemain bisnis utama judi di Makau, hingga akhirnya masuk perusahaan judi asal Las Vegas Sands Corporation, dan mendirikan kasino kedua di Makau pada tahun 2004. Kasino itu bernama Kasino Sands Makau. Setelah itu menjamurlah kasino-kasino baru yang berdiri di Makau, mulai dari Kasino Wynn Makau, Venetian Makau, hingga Kasino MGM Makau. Hingga tahun 2020, setidaknya tercatat ada 41 kasino yang berdiri di Makau. Sebagai informasi, kasino adalah sebuah tempat atau fasilitas yang menyediakan berbagai jenis perjudian dan keberuntungan. Di kasino, pengunjung dapat berpartisipasi dalam berbagai macam permainan seperti slot, permainan meja blackjack, roulette, poker, dan permainan kartu lainnya. Kasino biasanya juga menawarkan berbagai fasilitas seperti live konser, restoran, bar, hotel, dan pusat perbelanjaan. Mereka menciptakan lingkungan yang mewah dan menghibur bagi para pengunjung. Jumlah perputaran uang di judi Makau pun tidak main-main. Jumlahnya sekitar puluhan miliar dolar atau ratusan triliun rupiah. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari berbagai sumber media di internet, pada tahun 2012, perputaran uang judi di Makau mencapai 38 miliar dolar Amerika. Yang jika kita rupiahkan dengan kurs 15.000 sekarang, jumlahnya mencapai 570 triliun rupiah. Di tahun 2013, jumlahnya naik mencapai 45 miliar dolar atau 675 triliun rupiah. Di tahun 2014, perputaran uang judi di Makau mencapai sekitar 44 miliar dolar atau sekitar 660 triliun rupiah. Jumlah perputaran uang tersebut kemudian turun pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Nah, penurunan perputaran uang judi di Makau pada tahun 2015 disebabkan oleh kebijakan pemerintah Cina yang bertujuan untuk mengendalikan aliran uang ilegal dan membatasi praktek korupsi. Pemerintah Cina memberikan serangkaian langkah-langkah anti korupsi untuk melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran oleh pejabat pemerintah dan pembatasan kunjungan ke kasino di luar negeri.
Langkah-langkah ini memberikan dampak yang signifikan pada perjudian di Makau. Karena banyak pendapatan kasino di Makau berasal dari para pejabat pemerintah Cina dan para orang kaya yang ingin mencuci uang atau berjudi secara anonim di luar yurisdiksi mereka. Pembatasan dan pengawasan yang diperketat tersebut mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan ke Makau, serta berkurangnya aliran uang ke industri perjudian. Meski sempat naik di tahun 2018 dan 2019, di 2020 hingga tahun 2022, nilai perputaran uang judi di Makau kembali turun akibat COVID-19. Tak hanya permainan judi di kasino-kasino, bisnis perjudian di Makau pun juga mengikuti perkembangan teknologi. Sekarang mulai bermunculan berbagai jenis judi online di Makau. Judi online itu diatur regulasinya oleh pemerintah Makau, dan operator sahnya bekerja di bawah pengawasan pemerintahan Makau. Judi di Makau yang legal telah berkembang dari bentuk rumah-rumah judi yang ilegal, kemudian dilegalkan oleh pemerintah Portugal dengan mendirikan Casta de Jogo. Kemudian berdiri kasino-kasino hingga muncullah permainan judi secara online. Bisnis-bisnis judi ini menjadi lahan terbesar bagi kota Makau. Penutup, tidak ada satupun orang di dunia ini yang menjadi kaya karena judi, kecuali dasarnya dia memang kaya atau dia seorang bandar judi. Dan kalimat ini bisa dipercaya juga bisa tidak. Sekian, saya Diki Avandi, salam LNU.